aduh malah salfok nih sama prestasinya, atau salfok nih sama kampusnya, ya iyalah kayak IPK-nya sekian dan lain-lain. Padahal kalau menurut aku pribadi sebenarnya, hai semuanya, it's Keke and welcome back to my channel. Nah, buat kalian yang nonton ini, yang lagi ngelamar buat kerjaan, buat sekolah, buat beasiswa, ngelamar doi, kayak ngelamar doi nggak masuk ya, nggak masuk. Pasti kalian udah akrab banget sama yang namanya CV. Nah, di sini kalian nggak bisa tuh CV ala kadarnya guys. Dari nonton video ini kalian harus mulai merubah mindset kalian bahwa CV itu harus nggak boleh ala kadarnya guys. Karena CV ini adalah salah satu faktor penentu yang sangat penting buat kalian bisa mendapatkan pekerjaan atau sekolah impian kalian. Betul. Bener nggak? Nah, makanya di sini aku nggak sendirian untuk membahas pentingnya CV ini dan bagaimana cara membuat CV. Aku lagi barengan sama Mas Gasi. Kita dulu satu kampus di ITB, tapi dia 2012, aku 2013, beda jurusan juga. Dia ini udah melanglang buana kemana-mana guys, udah S2 di luar pakai beasiswa LPDP, kerja di company-company yang menurut aku keren. Dan itu salah satunya kenapa dia bisa kayak begitu adalah karena CV dia itu benar-benar dia put effort banget untuk ngebikinnya, dan aku banyak belajar dari dia, dan hopefully kalian juga banyak belajar gitu di video kali ini. Nah, banyak kan aku yang ngomong seperti biasa. Coba silahkan perkenalkan diri Anda aja Pak, silahkan. Oke teman-teman, nama aku Gasi. Aku dulu kuliah di ITB jurusan teknik perminyakan. Kemudian setelah 4 tahun lulus, alhamdulillah aku dengan beasiswa LPDP kuliah lagi master di UNSW atau New South Wales, University of New South Wales di Sydney selama 2 tahun. Kemudian setelah itu aku dapat kesempatan untuk bekerja di 2 top consulting firms ternama di dunia. Kayak gitu deh. Itu sih pendeknya. Boleh bilang anjay, tidak boleh. Oke. Ya, keren banget kan guys. Kita akan sharing-sharing soal bagaimana dia membuat CV-nya dia biar bisa kayak begitu, melanglang buana kemana-mana. Tapi anyway, kita mau disclaimer sedikit ya. Di sini kita bukan orang-orang HR. Di sini kita cuma sharing aja pengalaman dari yang kita udah alamin aja. So kalau kalian tertarik, seperti biasa, stay tune. Yang pertama kita akan bahas dulu soal konten ya. Desain boleh agak belakangan guys. Nah, yang paling penting nih konten dulu. Biasanya itu paling atas apa, data diri ya guys, pasti ya kalian itu namanya siapa dan lain-lain. Nah, di sini kebiasaan orang-orang tuh kan nyantumin bener-bener semuanya dikasih gitu Mas Gas. Alamat dikasih, tanggal lahir dikasih, bahkan nomor KTP mungkin dikasih di situ di CV gitu. Padahal kita di sini salah satu goalsnya adalah kita pengen gimana caranya bikin CV yang singkat, padat dan jelas. 1 halaman aja cukup gitu. Apalagi kalau fresh grad, jangan coba-coba bikin 2 halaman guys. Nah, kita akan tanya dulu. Kalau data diri sebenarnya apa aja sih yang dimasukin di situ? Oke, setuju banget sih sama statementnya Kiki tadi. Untuk data diri nih, teman-teman bisa masukin hal-hal yang penting aja. Mengingat kita mau bikin 1 halaman nih ya. Kita harus bisa save space atau tempatnya. Seperti nama, pasti kan, nama, nomor HP, email, segala macam yang penting untuk kontak point untuk aplikasi. Cuman banyak penyedia beasiswa atau perusahaan itu punya semacam portal job application. Oh ya. Gitu. Dan kadang-kadang seringnya kita dikasih kesempatan untuk mengisikan nomor telepon, email, nomor HP, tanggal lahir, semuanya di situ. Nah, oleh karena itu kita bisa meminimalisasi apa yang kita sediakan di identitas diri itu. Kalau aku jujur di CV-ku ketika itu semua udah aku kasihkan, aku bisa loh kayak nyentuhin nama doang. Oh, bisa ya nama doang? Bisa, asal kalian harus memastikan misalnya kayak nomor HP-nya udah terrecord di sama di webnya job application itu, email mesti. Oh, jadi mungkin teman-teman harus perhatikan ya kalian ngelamarnya lewat apa. Kalau lewat job portal kemungkinan besar ya udah tahu email dan data-data lain. Misalnya kalian langsung email HR, mungkin yang kalian butuh cantumin lebih ke nomor WhatsApp-nya buat follow up, bukan email lagi. Betul, karena kalian udah ada di situ gitu ya. Ya, bisa seperti itu. Jadi disesuaikan aja guys untuk data diri. Selanjutnya yang tidak kalah penting itu adalah bagian latar belakang pendidikan. Nah, ini biasanya orang-orang nyantuminya sih ya pokoknya sekolah di mana atau kuliah di mana. Template terus banget gitu abis ya. itu tahun berapa, masuk kuliahnya, jurusan apa. Apakah gitu toh cukup? Apa gimana tuh? Itu hal dasar yang perlu dicantumkan. Cuman ada beberapa diskusi sih, Kak, misalnya kayak IP ku kurang. Oh gitu iya, ya. IPK harus dicantumin apa enggak? Kayak aku cuman di bawah 3 nih. Nah, itu gimana tuh? 2 nih.
biasanya pertama pasti ada requirement sih dari penyedia beasiswa atau perusahaan, ya kan? Ya. Pasti diminta satu. Jadi itu menurut saya itu jadi hal dasar yang perlu dan harus dicantumkan. Nih. Dan kedua, anyway, ketika kalian misalnya nggak mau mencantumkan itu karena lu takut malu misalnya, pasti ketika lolos di interview pasti ditanya sih, karena itu adalah kebutuhan perusahaan yang penting. Kita kan juga tujuan dari CV kan menarik perhatian HR gitu, kayak wah ini anak ini cocok nih untuk kerja di perusahaan ini gitu. Teman-teman harus bisa menyediakan informasi tentang prestasi atau pencapaian nih. Yang akademis ya, tapi ya. Akademis bisa akademis, karena nanti kan kita bisa bahas lebih lanjut untuk pencapaian yang lainnya di bagian yang lainnya gitu. Untuk teman-teman, dan aku yakin sih pasti ini subscribersnya Keke ini pasti udah luar biasa banget. Prestasinya banyak loh, kegiatannya banyak. Milihin, prestasi ini mau aku masukin apa yang mana? Semua dimasukin apa gimana tuh? Nah, iya gimana? Nah, kita harus yang pertama kita harus cari relevansinya dengan perusahaan atau lembaga beasiswa yang kita daftar kayak gitu. Jadi kayak mereka butuhnya orang seperti apa sih? Mereka akan memberi beasiswa ke orang seperti apa sih? Nah, dari situ prestasi kita yang relevan kita masukin. Itu cara kita memilih. Jadi kita harus baca-baca dulu nih. Harus riset. Iya, jadi pertama relevansi dulu. Kedua, gimana cara menyampaikannya? Apa sih yang bisa membuat teman-teman kelihatan? Yaitu di sini pencapaian akademik ya konteksnya. Pencapaian akademik adalah misal tesis teman-teman yang mungkin dipublikasikan sebagai jurnal atau conference untuk presentasi di conference internasional misalnya. Itu bisa teman-teman masukin. Misalnya teman-teman ranking nih atau mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa terbaik. Nah, ini juga ada seninya kayak gitu. Nih. Mana tuh? Nah, misalnya kita sebagai anak jurusan teknik mesin, kita dapat penghargaan dari jurusan teknik mesin sebagai mahasiswa berprestasi karena IPK kita paling tinggi. Nah, teman-teman selain mencantumkan gue mapres. Nah, saya mapres gitu ya. Saya mapres tahun sekian, teman-teman juga mencantumkan kayak teman-teman ranking pertama dari berapa orang kali ya? Iya. Pertama dari 300 orang. Nah, itu menunjukkan kalau teman-teman tuh orangnya kuantitatif nih. Gitu, kuantitatif. Dan juga sekalian bisa mengedukasi HR-nya kalau ternyata ini prestigious banget karena kalau yang satu jurusan cuma 50 orang mungkin akan kalah dengan orang-orang satu jurusan bisa kayak 300 orang gitu misalnya. Mungkin dalam menyampaikan selain tadi misalnya jadi mapres, kalau misalnya kalian menang-menang kompetisi kan bisa dimasukin juga di situ. Nah, caranya kalian nggak cuma juara satu kompetisi bisnis tingkat provinsi misalnya, tapi kalian juga bisa tuh masukin di kuantifikasi kalian menangnya dari berapa tim gitu di satu provinsi itu. Dan kok cuma 1 dari 5 kan mungkin ya kayaknya. Oke, selanjutnya adalah setelah latar belakang pendidikan harus ada pengalaman kerja juga dong. Pasti kalian juga udah familiar lah ya pasti. Nah, di sini tuh yang aku mau tekankan guys, berdasarkan experience aku dan mungkin Mas Gasi juga yang ngajarin waktu itu adalah di sini kita nggak bisa kayak bikin satu CV untuk semua gitu. Kalian harus tadi tuh, kalian harus riset kebutuhan perusahaan itu apa dan kalian sesuaikan nih kira-kira list apa aja dari pengalaman kerja kalian yang mau kalian tampilin di dalam CV gitu. Harus benar-benar di riset dulu. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira kayak dalam menyampaikan pengalaman tuh apa aja yang harus dicantumin informasinya dan bagaimana Mas? Oke, jadi seperti biasa kita harus mencantumkan kayak hal-hal dasar nih untuk memperkenalkan. Hal-hal dasar tuh apa aja sih? Ya bisa seperti pertama pengalaman kerja di perusahaan apa, posisinya apa, atau sebagai apa, dari kapan sampai sekarang misalnya, dari kapan sampai beberapa bulan lalu misalnya seperti itu. Nah itu kan basicnya nih guys. Nah biasanya tuh ada peritilannya nih, dan kebanyakan nih pasti ya, kebanyakan aku dulu juga gitu tenang guys. Aku tuh dulu cuman mencantumkan yang namanya job desk aja gitu Mas Gas. Jadi company-nya ini, peran aku ini, ya udah job desk aku adalah mengecek dokumen setiap harinya kayak gitu. Nah itu kan kayaknya kurang panci gitu ya, kayak kurang tinju gitu guys ya. Nah gimana tuh cara menyampaikan yang biar lebih panci ya? Yang pertama kita harus tahu kalau HR ini bukan orang yang tahu semuanya. Jadi kita harus ngejelasin kayak situasinya, kita dapat pekerjaan apa, proyek seperti apa, masalah yang kita mau selesaikan tuh apa. Kemudian yang kedua kita bisa langsung ke result atau achievement, teman-teman mencapai apa sih di situ. Kayak gitu. Kontribusi ke perusahaan apa? Bener, gitu ya? kontribusi yang teman-teman berikan tuh apa? Kalau bisa
dikuantifikasi kayak gitu. Oh, kalau bisa dikuantifikasi. Oke, gimana tuh contohnya? Contohnya nih ya, contohnya. Susah nih. Misalnya kayak kita merupakan sales ya dari perusahaan tertentu. Kita punya target agresif banget nih karena corona ini situasi perusahaan lagi kayak semacam agak kolaps. Itu situasi ya. Kan, ya kan? Situasinya apa, masalahnya apa. Nah, teman-teman di sini menanggapi situasi ini kayak gimana? Hasilnya perannya apa? Sebagai sales, teman-teman ternyata saya bisa menggait 20 klien baru lebih dalam hanya 2 minggu. Misalnya, ini kan kayak terkuantifikasi kan? Nah, secara nggak langsung HR akan mengetahui kok teman-teman ini kerja keras, kerjanya cepat juga dalam 2 minggu 20 klien, dan juga misalnya teman-teman bisa tulisin di situ tuh teman-teman dari 20 klien tuh menambahkan kayak revenue atau pendapatan perusahaan itu sebanyak apa dari 20 klien itu misalnya. Bisa juga sih. Dan 20 klien rata-rata setiap klien kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan sebanyak 20 juta dalam 2 minggu itu misalnya. Itu salah satu tips gimana caranya mengkuantifikasi kalau teman-teman masih bingung ya guys. Itu tadi ya, satu relevansi, dua kuantifikasi guys. Jangan lupa dan menyampaikan pengalaman kerja kalian. Ya udah pokoknya simple ya, di sini tuh prinsipnya STAR aja guys. STAR, apa itu STAR? Apa itu STAR? Ya itu tadi, S situation, T tasknya, tugas kalian apa, A actionnya kalian yang kalian ambil untuk menghadapi situasi itu apa, dan resultnya apa gitu. Bisa dipakai. Nggak hanya cuma CV, interview juga jalan ini bisa guys. Nah, poin selanjutnya yang tidak kalah penting adalah masalah ekstrakurikuler, kegiatan volunteering dan lain-lain. Nah, di sini gimana sih cara menyampaikan kegiatan volunteering atau ekstrakurikuler di dalam CV? Beda nggak? Ada bedanya atau gimana? Oke, sebelumnya aku tarik mundur dulu ya. Kadang-kadang banyak di fresh grad yang bingung naruh kayak work experience apa sih, kayak gitu kan. Nah, karena kebanyakan teman-teman porsinya di sini nih, di extracurricular activities atau organization. Nah, teman-teman bisa menggunakan format yang sama seperti kita tadi jelasin untuk work experience, kayak gitu, karena message-nya tetap sama gitu loh. Kayak teman-teman memiliki skill apa, kemampuan apa, pencapaian apa, gitu kan. Nah, cuman untuk organization ini, untuk teman-teman yang udah kayak punya work experience, biasanya work experience itu mendefinisikan kayak hard skill teman-teman. Soft skill teman-teman didefinisikan di organization, volunteering, pro bono, itu satu. Tadi kayak yang dibilang sama Keke tadi tentang kayak hubungan antar manusianya misalnya kayak. Disinilah teman-teman bisa kayak showcase terhadap leadership skill teman-teman, terhadap kerjasama tim. Itu penting banget dan dibutuhkan oleh perusahaan. Berdasarkan pengalaman saya bekerja kayak gitu, kita bekerja dan itu berarti banget nggak sih? Benar. Oke, selanjutnya, last but not least ya, ini juga penting adalah tentang mencantumkan hobi atau skill atau sertifikasi nih. Nah, ini kadang juga suka banyak yang nanya ya, bagaimana apakah penting atau enggak sih sebenarnya dicantumin di sini? Anda mencantumkan hobi kalau di CV mencantumkan hobi karena gini, kenapa aku mencantumkan hobi? Karena banyak yang tanya kayak hobinya apa sih, relevansi dengan pekerjaan tuh apa sih? Dan di sini kalian jadi lebih unik juga ya. Bener. Dan membuat kalian lebih unik gitu. Misalnya dia hobinya nyanyi, traveling misalnya. Nah, aku nge-YouTube bikin konten itu, aku waktu itu bener-bener dicantumin juga guys. Pokoknya dalam membuat CV ya, kalau direkap nih overall dari 5 points ini, kita gimana caranya bisa nge-show off itu tadi diri kita, dan kemudian gimana caranya membuat diri kita tuh kayak berbeda, bukan jadi yang terbaik doang, tapi yang beda. Lupa tadi skill nih belum kita bahas. Iya. Bagaimana? Skill certification nih. Jadi kayak skill certification ini penting juga. Contohnya kayak gimana? Skill itu teman-teman bisa kayak mengungkap, memperlihatkan, menuliskan kalau teman-teman pernah ambil sertifikasi di sini, menunjukkan skill teman-teman di data science atau Google Analytics misalnya, teman-teman punya kemampuan untuk analytics, YouTube Analytics, Google Analytics dan segala macamnya. Untuk bagian-bagiannya, intinya kira-kira seperti itu. Kalian kayak tinggal elaborate aja. Nah, sekarang aku mau membacakan sedikit FAQ ya, Q&A dari teman-teman yang mungkin udah nonton video aku sebelumnya waktu bahas soal LinkedIn. Kalau kalian belum nonton, silahkan aku cantumin aja mungkin di sini. Nah, di sini ada banyak pertanyaan soal ini Mas Gas. Ini masalah desain. Nah, sebenarnya desain CV itu harus yang seperti apa? Harus cerah ceria kah? Atau harus hitam putih kah? Atau bagaimana nih? Jawaban saya nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Cuman di sini teman-teman ikut yang kayak gimana? Kalau saya secara pribadi saya ikut mazhab US sama Australia. Di situ instruksikan kalau CV atau resume itu harus plain, hitam putih, nggak boleh ada desain, nggak boleh ada foto, nggak boleh mencantumkan gender dan segala macamnya.
karena hal-hal ini bisa memberikan bias tersendiri kepada HR. Benar. Dan ini juga Bisa. untuk CV 1 halaman ini juga penting sih menurut saya, cocok untuk CV 1 halaman karena kita bisa memberikan distraksi yang minimum gitu. Iya. HR-nya nggak fokus ke desain, tapi fokus ke apa yang kita jual, konten, kemampuan, Iya. experience gitu. Ah. Gak ada yang salah sebenarnya, cuman itu tadi. Kecuali mungkin ngelamarnya buat desain baru nggak apa-apa ya. Oh mungkin ya. benar itu Iya. soalnya ya nggak ada yang salah saya lagi, jadi kayak tergantung untuk apa gitu. Oke. So, pertanyaan selanjutnya. Oh iya, mungkin kalian wondering ya sampai di menit yang ini, Kak, kok dari tadi nggak ada yang ngejelasin di bagian awal tuh harus ada 1 kalimat atau 2 kalimat atau beberapa kata highlights nih. Misalnya digital marketing enthusiast atau saya adalah pekerja keras, punya leadership yang sangat bagus dan lain-lain. Kenapa kita nggak ada itu tadi? Nah, Oke, jadi dari format yang kita kasih bagikan tadi itu sebenarnya speak for your skills and experiences. Jadi kalian nggak perlu memberikan klaim-klaim di awal terkait hal itu. Itu kenapa untuk CV 1 halaman yang kita perlu saving space itu untuk hemat tempat, nggak perlu seperti itu karena juga ada kesan kayak lebih kayak kita bragging about ourselves atau kayak menyombongkan. Padahal emang CV itu emang media menyombongkan, tapi gimana sih kita menyombongkan dengan elegan kayak gitu loh. Iya sih. Gitu. Benar. Jadi lebih menyodorkan bukti, Oke. bukan kayak sekedar klaim atau kata-kata. Itu sih saran dari aku. Pertanyaan yang selanjutnya nih yang terakhir guys. Nah ini banyak banget ya yang komplain di video aku yang soal LinkedIn, bilang katanya, aduh malah salfok nih sama prestasinya atau salfok nih sama kampusnya, ya iyalah kayak IPK-nya sekian dan lain-lain. Padahal kalau menurut aku pribadi sebenarnya ya bukan cuman konten doang, tapi cara kita membungkus itu juga sangat penting gitu loh. Makanya kita bikin video-video seperti ini. Nah kalau menurut Mas Gasi bagaimana nih menanggapi soal itu? Yang teman-teman bilang tuh nggak salah sih. Nggak serius nggak salah, karena emang privilege itu yang membuat kita pertama memudahkan kita memilih konten gitu loh. Yang kedua emang hal-hal inilah yang membuat reputasi kita terangkat duluan. Itu privilege itu emang penting sih. Cuman hal ini bukan kayak hal-hal bukan 100% penentu. Iya. Yang kedua nih, misalnya kita nggak punya privilege sebanyak ini, apa yang bisa kita lakukan nih? Yang pertama, kita bisa membungkusnya dengan cantik. Membungkus dengan cantik kayak gimana? Kayak tadi, tunjukkan kalau kita ini orangnya kayak data driven, kuantitatif, terstruktur. Ya kayak tadi, kita memberikan hal-hal yang jelas, nggak bohong, kita transparan, terbuka. Dan kita relevan tadi, membuktikan udah riset soal perusahaannya, soal posisinya udah tahu. Ya kira-kira seperti itu ya. Itu keren banget sih, emang. Berarti kalian jangan putus asa guys, jangan khawatir dan jangan komplain doang. Dengan kalian nonton video ini sebenarnya akan udah tahu nih bagaimana kalian quote and quote menjual diri dengan cara yang baik tadi ya. Betul, elegan. Ya betul. Oke, kayaknya mungkin sekian dulu untuk Q&A-nya dan penjelasannya. Sebelumnya makasih banyak Mas Gasi sudah mau di sini kita sharing-sharing bareng-bareng, lancar untuk pekerjaan atau proyek selanjutnya. Teman-teman juga. Iya teman-teman juga, semoga dengan nonton video ini kalian terbantu untuk bikin CV yang lebih baik lagi dan semoga lamaran-lamarannya semuanya ya itu semua diterima guys. Oh iya, template-nya. Oh iya, nah untuk memudahkan kalian dalam melamar, tapi bukan melamar jodoh ya, tapi melamar yang benar ya. Ini kita udah cantumin di description box di bawah, kalian bisa pakai aja template-nya gratis, Oke, kira-kira sekian dulu videonya. Jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini bermanfaat gitu, jangan sendirian ya nontonnya. So terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.